Liburan bersama teman memang sangat menyenangkan dan seru. Tetapi banyak pula acara liburan yang malah berubah jadi pengalaman seram dan mengerikan. Salah satu teman akan bercerita pengalaman seramnya ketika menginap di Villa Puncak Bogor. Lumayan kan, villa gratis? Hehehe. Rimba bilang begitu. Liburnya lama pula, sedap bener. Vero gak kalah antusiasnya. Iya, kata bokap yang penting bisa jaga kelakuan dan kebersihan. Soalnya gak ada yang bantu-bantu. Jadi kita benar-benar sendirian, ucap Desi. Percakapan menyenangkan itu terjadi di dalam kampus, tempat kami semua berkuliah. Oh iya, aku Bara, mahasiswa angkatan 2016, salah satu universitas di Jakarta. Bersama dengan 4 teman segeng, di pertengahan 2018, kami berencana untuk mengisi liburan dengan menginap di villa yang letaknya di kawasan Puncak Bogor. Bukan tanpa alasan, kami mencetuskan ide itu. Semua karena orang tua Desi baru saja membeli villa di Puncak. Desi dan keluarganya juga baru sekali menginap di sana sebelumnya. Jadilah kami merasa sangat beruntung karena sudah jadi teman dekat Desi, bisa menggunakan villa miliknya untuk liburan. Jadi berangkat kapan kita? Dari hari Rabu aja yuk, minggunya kita balik ke Jakarta. Gimana Des? Oke nggak? Bebas, villanya nggak ada yang make kok. Desi menjawab pertanyaan Rimba sambil terus memperhatikan layar ponselnya. Oh iya, gak usah banyak orang lah. Kita-kita aja, ribet kalau terlalu rame. Lanjut Desi berucap. Iyalah, kita berlima saja. Biar bisa satu mobil aja kan? Jawabku. Ya sudah, singkat cerita. Kami akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sebagian liburan kuliah dengan menginap di Villa Puncak Bogor. Rencananya hampir selama 1 minggu kami tinggal di sana. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Aku, Desi, Rimba, Vero, dan Farah berangkat dari rumah Desi di kawasan Kebayoran menuju Puncak. Liburan pun dimulai. Layaknya sebagaimana liburan, suasana perjalanan sudah sangat menyenangkan. Obrolan tanpa putus diselingi canda dan tawa ramai terdengar dalam kendaraan. Aku yang di belakang kemudi juga ikut merayakan kegembiraan ini. Intinya kami semua gembira. Iyalah, karena memang acaranya liburan kan. Mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu kalau kawasan Puncak Bogor ini dikenal sebagai tempat untuk berlibur melepas penat. Tempat mendapatkan udara segar pegunungan, khususnya untuk yang tinggal dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Di Puncak, dengan udara yang sejuk, banyak berdiri villa-villa dengan berbagai ukuran. Kebanyakan memang disewakan untuk wisatawan. Disewakan untuk apa? Yaitu tadi, berlibur melepas penat, menghirup udara segar pegunungan, melarikan diri dari sesak hiruk-pikuk Jakarta. Daerah mana sih villanya, Des? Tanyaku ketika kami sudah sampai di daerah Ciawi, jam 2 siang, menjelang sore. Cisarua, Bar. Nanti aku kasih tahu jalannya. Ini terus saja dulu, masih jauh. Jawab Desi. Gak bisa dipungkiri, kawasan Puncak ini merupakan tempat menarik bagi wisatawan. Dari Ciawi, yang masih terbilang di bawah, sudah berjajar toko-toko yang menjual makanan khas Puncak. Banyak resto bagus dan warung-warung kopi dari yang sederhana sampai yang hype juga banyak. Kawasan Puncak sudah bisa dipastikan ramai dan macet kendaraan di setiap akhir pekan. Tapi karena ini hari Rabu, jadinya lalu lintas cenderung gak terlalu ramai. Kendaraan kami melintas nyaris tanpa hambatan. Oh iya, sebelum keluar dari jalan utama untuk menuju daerah tempat villa berada, terlebih dahulu kami mampir di salah satu resto untuk makan siang. Gak lama kami menghabiskan waktu di resto ini, sekitar setengah jam. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi
Seperti yang Desi bilang, villa yang kami tuju ini letaknya di daerah Cisarua. Desi juga bilang, letak pastinya villa bisa dibilang letaknya di dekat kaki Gunung Pangrango. Jadi sudah cukup jauh dari jalan utama puncak. Dan benar, aku yang bertugas sebagai supir merasakan kalau jalan yang harus ditempuh menuju villa cukup jauh. Tapi walaupun begitu, perjalanannya sangat menyenangkan. Suasananya asik, dengan udara yang semakin lama semakin sejuk. Karena jalan yang kami tempuh pun terus-terusan berkontur menanjak. Kami terus naik ke dataran tinggi. Buset, gede banget villanya, Des. Itu ucapan pertama yang keluar dari mulut Vero ketika kami sudah sampai di depan villa yang berpagar dan punya gerbang tinggi. Benar yang Vero bilang, villanya sudah kelihatan besar, walaupun kami melihatnya masih dari luar. Bentar, aku turun dulu, buka pagarnya. Desi lalu turun untuk membuka pagar. Setelah pagar terbuka, aku lalu memasukkan kendaraan. Villa bertingkat yang bentuknya semi modern, walau nggak bisa dibilang bangunan baru. Halamannya luas. Jarak dari gerbang depan ke villanya cukup jauh. Aku memarkirkan kendaraan persis di depan villa. Setelah turun kendaraan, kami lalu melihat-lihat sekeliling. Walaupun lebih sering kosong, tapi villa ini kelihatan sangat terawat. Rumput indah menutup hampir seluruh permukaan halaman dan pekarangan. Beberapa pohon besar berdiri subur di bagian sudut-sudutnya. Sambil berbincang menyenangkan, kami nggak langsung masuk ke dalam villa, tapi memilih terlebih dahulu melihat-lihat ke bagian belakang. Wah, kolam renang! Nyaris bersamaan kami girang berteriak, mengetahui ada kolam renang di belakang. Sengaja aku nggak ngomong dari awal, biar surprise. Hahaha, kata Desi. Kolam renang yang menurutku ukurannya cukup besar. Airnya bersih, kelihatan terawat. Sekitarannya juga sangat bersih. Halaman belakang ternyata lebih luas dari halaman depan. Selain kolam renang, ternyata di belakang juga ada bangunan lagi. Namun ukurannya nggak terlalu besar. Sepertinya diperuntukkan untuk tamu. Di pinggir kolam juga ada 2 gazebo kecil yang sangat pas sebagai tempat nongkrong dan berbincang. Gak ketinggalan, pemandangan yang dimiliki juga sangat bagus. Dari villa ini kami dapat melihat indahnya Gunung Pangrango dari jarak yang cukup dekat. Pokoknya villa besar ini sangat luas, bagus, dan indah. Sebelumnya yang punya villa ini keluarga keturunan Belanda. Katanya sih, dari kakek nenek mereka sudah tinggal di sini. Tapi cucu-cucunya memutuskan untuk menjualnya. Jadilah bokapku yang beli. Begitu Desi bilang ketika kami sedang bersantai di salah satu gazebo di belakang, pinggir kolam renang. Menghabiskan sore menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan. Udah lama kosong ya, Des? Farah yang sebelumnya lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Katanya sih lebih sering kosong, tapi kadang katanya ada yang nyewa juga, walaupun jarang. Karena katanya villanya terlalu besar. Begitu sih kata Pak Rustam, penjaga yang suka villa ini. Begitu Desi bilang. Terus Pak Rustamnya kemana? Tanyaku. Dia lagi ada keperluan, baru bisa datang nanti hari Sabtu, jawab Desi. Kami semua tiba-tiba kompak bengong mendengarkan cerita Desi. Tenang aja lah, gak ada hantu kok di sini. Hahaha, aku tahu apa yang sedang ada di kepala kalian. Hahaha. Desi dengan ketawanya yang khas membuyarkan lamunan kami. Iya sih, apa yang Desi bilang memang benar. Sempat terlintas di kepalaku kalau mungkin saja villa ini angker karena lebih sering kosong gak berpenghuni. Tapi ya sudahlah, aku dan teman-teman yang lain coba mengabaikan pikiran jelek itu. Lebih memilih memaksa diri menikmati suasana dan keindahan sekitar. Terus berpikir positif, sampai akhirnya nanti ada beberapa kejanggalan yang kami alami
selama menempati villa ini. "Aku ke kamar dulu bentar," aku bilang begitu, lalu meninggalkan teman-teman semuanya tetap kumpul di gazebo. Hari sudah menggelap. Sinar matahari hanya menyisakan percikan warna jingga tipisnya. Sudah jam 6 lewat sedikit. Aku melangkah masuk lewat pintu belakang. Yang pertama ditemui ketika sudah di dalam adalah dapur yang ukurannya besar. Kemudian kalau berjalan sedikit lagi, akan ditemui ruangan kecil tanpa pintu yang aku nggak tahu petunjuknya. Ruangan kecil ini berhadapan dengan kamar mandi. Setelah itu akan ada ruang makan dengan meja oval yang besar. Setelah ruang makan tentu saja ada ruang tengah yang cukup besar ukurannya. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, villa ini bertingkat. Di lantai bawah ada 2 kamar tidur, di lantai atas ada 3. Kami semua memutuskan untuk menempati kamar atas, karena di atas memiliki teras yang menyajikan pemandangan pegunungan. Gak lupa dalam perjalanan menuju kamar, aku juga menyalakan setiap lampu yang ada di dalam, mengubah gelap suasana menjadi agak terang. Tangga menuju lantai atas letaknya di antara ruang tengah dan ruang makan. Tangganya berbentuk lorong karena tertutup dinding ruang tengah. Gak lama akhirnya aku sampai di kamar atas. Rencananya aku hendak mandi. Makanya tujuan ke kamar adalah untuk mengambil perlengkapan mandi. Desi bilang juga sebelumnya, kamar mandi di lantai atas belum bisa digunakan. Masih dalam perbaikan, katanya. Jadi kamar mandi hanya ada di lantai bawah. Ya sudah, setelah selesai aku langsung turun lagi ke bawah, menuju kamar mandi. Menuruni tangga lagi, lewat ruang tengah lagi, ruang makan, dan akhirnya sampai di depan kamar mandi. Nah, tadi sempat aku bilang kalau di depan kamar mandi ada satu ruang kosong tanpa pintu yang aku nggak tahu apa fungsinya. Sebelum masuk ke kamar mandi, aku menghentikan langkah karena ada yang menarik perhatian dari dalam ruangan kosong ini. Ada benda yang bentuknya cukup aneh tergeletak di dalamnya. Ruangan masih gelap karena memang gak ada lampu di dalamnya, hanya mengandalkan lampu yang ada di dapur. Iya, karena agak gelap itulah, jadinya pada awalnya aku jadi gak bisa jelas melihat benda apa sebenarnya itu. Maka dari itulah, akhirnya aku memutuskan untuk melangkah lebih dekat lagi, supaya bisa melihat lebih jelas, memastikan benda apa itu. Ketika sudah cukup dekat, bentuknya mulai jelas terlihat. Berbentuk 4 persegi panjang, berwarna gelap. Awalnya, aku pikir ini adalah sebuah meja panjang. Tapi kemudian pikiranku berubah, karena benda itu terlalu rendah kalau itu adalah meja. Ketika hanya berjarak tinggal kira-kira 1 meter, akhirnya aku bisa tahu dengan pasti benda apakah itu sebenarnya. Terkejut, terperanjat. Pada detik awal aku terkesima, seperti terhipnotis. Detik berikutnya, langsung melangkah cepat pergi dari situ, lalu menuju gazebo belakang, di mana teman-temanku berkumpul semuanya. "Kenapa lo, Barah? Kayak habis maraton ngos-ngosan gitu?" tanya Vero ketika aku sudah sampai. "Des, ruangan di depan kamar mandi itu tempat apa sih?" tanya aku sambil terus berusaha mengatur nafas. "Nantinya mau jadi gudang bersih sih, kenapa emang?" Desi menjawab, diakhiri pertanyaan. "Tadi aku lihat ada peti mati di dalamnya. Emang ada peti mati di situ, Des? Keluarga lo sengaja naruh peti mati di situ?" Aku bilang begitu dengan nafas yang masih juga tersengal. "Peti mati? Jangan bercanda lo ah. Mana ada peti mati sih? Gak ada. Desi menjawab dengan terperanjat. Jelas sekali ada kekagetan di wajahnya. "Baru aja aku lihat peti mati di ruangan itu, Des. Makanya aku panik dan langsung ke sini," jawabku lagi. Kemudian, tanpa dikomando, kami semua langsung bergegas masuk ke dalam villa. Semua penasaran dengan omonganku. Tapi, betapa terkejutnya aku ketika sudah sampai lagi di ruangan itu. Ternyata ruangannya kosong.
Gak ada barang apapun, apalagi peti mati. Tuh kan, lo halu nih. Mana ada peti mati? Orang ruangannya masih kosong gini. Ngagetin aja lo Barah. Dengan nada kesal Desi bilang begitu, juga dengan teman yang lain. Aneh, padahal jelas-jelas tadi aku melihat ada peti mati. Kenapa tiba-tiba hilang? Atau aku salah lihat? Sepertinya nggak mungkin. Aku sangat yakin karena melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Lalu, kemana perginya peti mati itu? Sejak kejadian peti mati itu, pikiranku jadi nggak tenang. Tentu saja hal ini jadi memikirkan hal-hal aneh. Enggak, Barah. Aku yakin lo salah lihat. Emang ruangannya juga gelap kan? Udahlah, jangan dipikirin. Rimba lagi-lagi menegurku. Mungkin karena melihat aku masih melamun. Ya sudah, setelah aku berusaha untuk meyakinkan diri kalau aku benar salah lihat. Berusaha untuk melupakan juga. Singkatnya, malam itu kami habiskan dengan bercengkrama di pinggir kolam hingga larut. Sekitar jam 1 lewat tengah malam, kami baru masuk ke dalam dan beristirahat. Malam itu kami lalui tanpa kendala. Sama sekali nggak ada kejadian yang mengganggu. Tidur pun terbilang nyenyak. Tapi, ada sedikit keanehan yang aku rasakan. Di dalam tidur aku bermimpi aneh menjurus seram. Di dalam mimpi, tiba-tiba aku seperti tengah menghadiri acara duka cita. Aku duduk di dalam satu ruangan besar. Semua tamu mengenakan pakaian hitam-hitam. Ruangannya nggak terlalu terang. Suasana duka sangat terasa. Yang paling aku ingat, di bagian paling depan ruangan ternyata ada peti mati. Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka. Aku duduk gak jauh dari peti mati, jadi dapat melihat dengan jelas kalau di dalamnya ada jenazah terbaring. Aku gak bisa melihat jelas wajahnya, yang pasti sepertinya jenazah laki-laki, karena mengenakan jas yang juga berwarna gelap. Suasana duka namun mencekam begitu terasa. Hening, sama sekali gak ada suara. Para hadirin pun gak ada yang menangis. Wajah semuanya terdiam, tanpa ekspresi, menyeramkan. Lo jangan bilang ke Desi Farah ya. Aku gak mau mereka jadi ketakutan. Tadi malam aku mimpi serem. Pagi harinya aku bilang begitu ke Vero, ketika teman-teman yang lain sedang pergi belanja keluar. Aku ceritakan semuanya tentang mimpiku itu. Mimpi yang sangat aneh. Lo tuh ya Bar, ada-ada aja. Kemarin katanya lihat peti mati. Tadi malam mimpiin peti mati. Halu lo ah. Begitu Vero bilang. Tapi ya mau gimana lagi. Memang seperti itu yang terjadi. Aku jadi makin merasa kalau ada yang gak beres dengan villa ini. Tapi kenapa cuma aku yang punya perasaan seperti ini? Sementara teman-teman lain aku lihat biasa-biasa saja. Gak merasa ada yang aneh. Hari kedua, hari Kamis. Kami habiskan lagi-lagi dengan bersantai, bercengkrama, berenang, pokoknya santai. Sedikit-sedikit aku dapat mulai lupa dengan kejadian yang aku alami kemarin dan malam sebelumnya. Teralihkan dengan suasana menyenangkan. Akan tetapi, ternyata malam nanti akan terjadi peristiwa yang aku akan sulit untuk melupakan. Malam pun tiba. Seperti malam sebelumnya, kami menghabiskan waktu di halaman belakang, makan malam, dan berbincang santai. Tapi, beda dengan teman-teman lain. Sekitar jam 10 aku merasa kalau badanku gak enak. Kepala agak pusing. Tubuh terasa sangat lelah. Lemas pokoknya. Aku kok tiba-tiba gak enak badan ya? Lemes banget. Aku rebahan dulu di kamar sebentar ya. Capek banget rasanya. Aku bilang begitu. Cemen banget lu Bar. Baru juga jam segini. Teman-temanku nyaris bicara sama seperti itu. Aku gak peduli. Pokoknya aku ingin istirahat. Setelah berpamitan, aku lalu masuk ke dalam villa, lalu menuju kamar atas. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur. Nah, aku terjaga hanya beberapa detik saja. Setelahnya langsung lelap, gak sadarkan diri.
aku tertidur. Entah sudah jam berapa, tetapi masih sangat gelap. Aku perlahan berangsur terbangun dari tidur. Masih dalam posisi terbaring, tapi sudah bisa melihat sekeliling. Saat itu aku perlahan sadar kalau ternyata sedang gak berada di dalam kamar. Aku merasa kalau sedang di ruangan lain. Gak tahu ruangan mana. Yang pasti, akhirnya aku bisa merasakan kalau gak sedang berada di atas tempat tidur. Tubuh merasakan kalau aku sedang terbaring di permukaan yang keras. Benar, ternyata aku sedang terbaring di atas lantai yang terasa dingin. Tapi di mana? Kok bisa? Perlahan aku bangkit, lalu duduk. Masih belum sadar sepenuhnya. Masih bertanya-tanya sedang di mana aku berada. Cukup lama aku terdiam, berpikir keras. Sampai akhirnya aku mendapat jawaban di mana sedang berada. Ternyata aku sedang berada di ruangan kosong depan kamar mandi bawah. Ruangan yang pada hari pertama aku melihat ada peti mati di dalamnya. Kok aku bisa ada di sini? Timbul pertanyaan dalam hati. Teman-teman pada kemana? Muncul pertanyaan berikutnya. Perlahan aku mulai berdiri, lalu melangkah keluar ruangan. Villa dalam keadaan redup, hanya sebagian lampu yang menyala. Namun begitu aku masih bisa melihat cukup jelas, sehingga bisa melangkah dengan pasti. Yang pertama ingin aku tuju adalah kamar atas, karena aku pikir teman-temanku ada di situ semua. Untuk menuju tangga ke lantai atas, tentu saja aku harus menuju ruang tengah juga, karena disitulah letak tangga berada. Tapi begitu sampai di ruang tengah, langkahku berhenti. Pada detik ini, aku tersadar kalau ternyata nggak sedang sendirian. Di ruang tengah aku melihat pemandangan aneh dan menyeramkan. Di redupnya ruangan, ternyata di situ ada banyak orang, kira-kira belasan. Semua orang duduk berbaris di kursinya masing-masing. Semuanya berpakaian hitam. Ada beberapa anak kecil juga yang duduk di barisan depan. Aku masih berdiri menerka-nerka siapa sebenarnya orang-orang yang sedang ada di hadapanku ini. Tapi beberapa detik berikutnya aku baru sadar. Akhirnya aku bisa mengenali kegiatan ini. Ternyata di hadapanku ini adalah persis dengan pemandangan yang ada di dalam mimpi pada malam sebelumnya. Apalagi setelah aku menoleh ke sebelah kanan. Persis di sebelah kananku berdiri, ternyata ada peti mati. Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka. Lebih ngeri lagi, dengan jelas aku dapat melihat ada jenazah yang sedang terbaring di dalamnya, karena jarak kami sangat dekat. Ternyata di ruang tengah sedang ada kegiatan acara duka cita, persis seperti yang aku mimpikan sebelumnya. Aku semakin ketakutan karena melihat para hadirin yang sedang duduk, wajahnya pucat pasi, tanpa ekspresi, sangat menyeramkan. Seperti tersadar, aku lalu memaksa diri melangkah mundur menjauh. Ketika akhirnya melihat dari arah belakang, ada sosok sedang bergerak berjalan menuju peti mati ini. Yang membuat aku panik, ternyata sosok ini bergeraknya melayang, pelan, mengerikan. Aku terus melangkah mundur menuju pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang, aku langsung membukanya, lalu lari keluar. Merogoh saku celana, ternyata ponselku masih ada. Kemudian aku mencoba menghubungi teman-temanku. Barah, lo di mana sih? Gila lo ya, kami cari lo sampai ke jalan nih. Di ujung telepon, Desi bilang begitu. Aku masih di villa, buruan lo jemput aku ke sini, jawabku. Aku lalu lari mengelilingi villa menuju gerbang depan. Gak lama kemudian, teman-temanku datang. Kemudian aku mengajak mereka untuk jangan kembali ke villa. Ternyata masih jam 1 lewat tengah malam. Akhirnya kami berhenti di salah satu warung kopi untuk berbincang. Kemudian aku ceritakan semua yang baru saja terjadi. Tapi menurut teman-temanku, setelah pamit untuk tidur duluan, aku malah menghilang. Gak ada di dalam villa. Teman-teman sudah mencari ke setiap sudut villa,
Tapi mereka nggak menemukan aku. Aku hilang. Makanya, mereka lalu berkendara keluar villa. Mereka pikir aku sedang keluar sendirian. Padahal, sebenarnya aku masih ada di dalam villa. Kenapa mereka nggak bisa menemukan? Sekian sekelumit cerita seram salah satu villa di puncak. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.